Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madinatul Munawwarah. Saya akan menjelaskan tentang lapisan bumi atmosfer atau lapisan atmosfer. Pembelajaran ini untuk anak SMP kelas 7. Slide menu. Di sini ada KD, materi, profil, dan kuis. Sebelum kita ke KD, mari kita ke profil saya dulu. Dan saya akan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk di sini. Di sini untuk kembali ke slide menu atau beranda. Ini untuk ke slide sebelumnya sama. Ini untuk next slide. Nama saya Madinatul Munawwarah. Name 2019016016. Prodi Pendidikan IPA. Next slide. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi 3.6 menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Indikator yang pertama mengemukakan pengertian lapisan atmosfer. Yang kedua mengklasifikasikan gas-gas penyusun atmosfer. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya. Yang keempat, membedakan pengertian cuaca dan iklim. Yang kelima, menganalisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim. Next slide. Nah, kita ke slide materi. Apa itu lapisan atmosfer? Atmosfer adalah selubung gas atau lapisan udara yang menyelubungi bumi. Pembentukan lapisan udara tersebut banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Next slide. Sebelum kita ke beberapa kandungan lapisan atmosfer, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer yang pertama atau lapisan pertama itu troposfer. Lapisan ini tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca dan iklim seperti hujan, angin, topan, dan lain-lain. Yang kedua atau lapisan yang kedua, lapisan stratosfer ini tempat terjadinya pesawat serta tempat terbangnya pesawat serta terdapat ozon yang akan menangkal sinar UV. Yang ketiga atau lapisan yang ketiga itu mesosfer. Lapisan ini berfungsi mengikis dan membakar benda asing yang akan masuk ke bumi, misalnya meteor dan komet. Yang keempat atau lapisan keempat itu termosfer. Lapisan ini memiliki lapisan lagi, yaitu lapisan ionosfer yang berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio. Yang terakhir atau lapisan yang kelima itu lapisan eksosfer. Lapisan ini memiliki kandungan gas rendah gaya gravitasi lemah. Next slide.
Fungsi lapisan atmosfer. Yang pertama, melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi seperti meteor dan komet. Yang kedua, mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan. Yang ketiga, menjaga temperatur bumi dari suhu yang ekstrim. Yang keempat, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Yang terakhir atau yang kelima, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia. Next slide. Manfaat lapisan atmosfer. Yang pertama, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Yang kedua, melindungi bumi dari benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. Yang terakhir, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernapas dan kebutuhannya. Next slide. Pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat. Sedangkan iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang luas. Next slide. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, temperatur atau suhu udara. Yang kedua, tekanan udara. Yang ketiga, kelembapan udara. Yang kelima, curah hujan. Selanjutnya, angin. Yang keenam, penyinaran matahari. Yang ketujuh, awan. Dan terakhir, listrik udara. Nah, unsur-unsur cuaca dan iklim memiliki 8 unsur. Next slide. Faktor perubahan iklim. Yang pertama, efek gas rumah kaca. Yang kedua, pemanasan global atau global warming. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Yang keempat, kerusakan fungsi hutan. Yang kelima, penggunaan chlorofluorokarbon atau CFC yang tidak terkontrol. Contohnya penggunaan CFC itu yang ada di sekitar kita, AC, kulkas, dan lainnya. Yang terakhir, gas buangan industri. Next slide. Di sini saya memakai kuisnya menggunakan manual atau PPT, tidak menggunakan quizzes. Soal nomor 1, lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut A. Atmosfer, B. Hidrosfer, C. Mesosfer, D. Eksosfer. Kita klik yang A terlebih dahulu. Nah, jika muncul gambar atau emoticon jempol ini, maka jawaban Anda benar. Jika muncul gambar seperti ini, maka jawaban Anda salah. Next slide. Soal nomor 2, susunan lapisan atmosfer yang benar adalah A. Mesosfer,
termosfer, exosfer, stratosfer, troposfer. Ya salah. Yang B, ya salah juga. Yang C, nah benar. Seperti yang saya bahas atau yang saya jelaskan di slide materi, yang bagian-bagian lapisan atmosfer. Next slide. Soal nomor 3, lapisan atmosfer memiliki fenomena seperti awan. Soal nomor 3, lapisan atmosfer yang memiliki fenomena seperti awan, hujan, angin, kilat, halilintar, pelangi adalah yang A, mesosfer, yang B, termosfer, yang C, exosfer, yang D, troposfer. Next slide. Soal nomor 4, perubahan suhu yang terjadi pada lapisan troposfer adalah yang A, tiap naik 100 meter suhu udara turun 0,6 derajat Celcius. Next slide. Soal nomor 5, keistimewaan yang dimiliki oleh lapisan stratosfer adalah yang A, terdapat kandungan gas ozon. Yang B, memiliki fenomena gejala cuaca. Yang C, terdapat lapisan hot layer. Yang D, dapat menyerap sinar matahari. Next slide. Stasiun radio memanfaatkan lapisan untuk memantulkan gelombang radio agar dapat tertangkap oleh pemirsa radio atau pendengar radio. Yang A, exosfer, yang B, ionosfer, yang C, ozonosfer, yang D, troposfer. Nah, jawaban yang benar itu ionosfer ya teman-teman. Saya sudah menjelaskan tentang lapisan ini di slide materi teman-teman. Next slide. Soal nomor 7, penularan panas secara vertikal disebut yang A, konveksi. Ya benar teman-teman. Yang B, salah berarti. Selain dari A, jawabannya salah. Soal nomor 8, penularan panas yang tidak teratur dikenal dengan istilah yang A. Yang jawab A tentunya salah teman-teman, karena slide sebelumnya udah diterangkan. Yang B, adveksi. Yang C, turbulensi. Nah benar teman-teman, selain dari turbulensi berarti jawabannya salah teman-teman. Soal alat pengukur tekanan udara disebut yang A, parameter, yang B, anemometer. Ya benar. Yang C, barometer. Yang D, ambrometer. Berarti jawaban yang benar itu anemometer teman-teman. Yang terakhir, udara yang bergerak karena adanya tekanan udara disebut A, tekanan udara, B, massa udara, C, kelembapan udara, D, angin. Ya benar. Next slide teman-teman. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata dan tindakan atau salah-salah di slide-slide
yang ada di video ini, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.